Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah dari kelompok 2 bersama dengan teman saya ada Baby, Ila, Gema, dan Alif. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi dinamika litosfer yang mencakup 2 submateri. Submateri yang pertama yaitu mengenai proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, dan submateri yang kedua mengenai proses seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Materi pertama mengenai proses vulkanisme dan aktivitas hasil vulkanisme akan disampaikan oleh saya. Proses vulkanisme yaitu suatu gejala akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer hingga keluar ke permukaan bumi. Magma adalah batuan cair pijar bertemperatur tinggi yang terdapat di dalam kulit bumi yang terjadi akibat adanya peningkatan suhu dan tekanan yang besar di dalam perut bumi. Terdapat 2 gerakan magma, yaitu intrusi dan ekstrusi. Intrusi magma disebut juga plutonisme. Intrusi magma yaitu pergerakan magma pada celah di lapisan kulit bumi yang tidak sampai ke permukaan bumi, atau pergerakan magma yang terjadi di dalam permukaan bumi. Intrusi magma ada 8 bentuk, yaitu ada batolit, lakolit, keping intrusi atau sil, intrusi korok atau gang, apolisa atau urat magma, diatrema, lopolit, dan pakolit. Kemudian ekstrusi magma. Ekstrusi magma yaitu proses keluarnya magma ke permukaan bumi. Biasanya identik dengan erupsi atau letusan gunung api yang dibedakan jadi 2, yaitu erupsi linear dan erupsi sentral. Erupsi linear merupakan erupsi yang magmanya itu keluar dari permukaan bumi melalui celah-celah kecil. Kalau erupsi sentral dibagi jadi 3, ada erupsi efusif atau lelehan lava, erupsi eksplosif atau ledakan material, dan erupsi campuran, yaitu erupsi campuran dari erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Kemudian mengenai material hasil aktivitas vulkanisme. Material hasil aktivitas vulkanisme dibagi jadi 3. Yang pertama ada material padat, cair, dan gas. Material padat disebut juga dengan efflata, dibagi jadi 3 kategori, yaitu bebatuan besar, seperti bom atau batu-batuan yang besar dalam konteks erupsi di gunung api. Kemudian ada terak. Kemudian bebatuan kecil yang ukurannya tidak lebih besar dari bom, ada lapilli dan kerikil. Dan material asing yang ada di permukaan gunung api, seperti pasir, debu, dan batu apung, dan sebagainya. Kemudian material cair. Material cair hasil aktivitas vulkanisme ada lava, lahar panas, dan lahar dingin. Lava merupakan magma yang meleleh keluar dan mengalir ke permukaan bumi. Lava yang bertemu dengan material padat di sekitar permukaan gunung api akan menjadi lahar panas. Lahar panas yang bertemu dengan air dingin dalam skala besar, misalnya sungai, akan menjadi lahar dingin. Kemudian yang terakhir yaitu ada material gas atau eksalasi. Material gas di hasil aktivitas vulkanisme ada 3. Yang pertama ada belerang, uap air, dan karbon dioksida. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya mengenai tipe-tipe gunung api dan gejala letusan gunung api akan disampaikan oleh Baby. 3 tipe-tipe gunung api. 1. Berdasarkan bentuknya, gunung api dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gunung api perisai. Dibangun oleh aliran lava dalam jumlah besar dalam suatu kawah pusat. Sifat magmanya berasal basah dengan kekentalan rendah serta kurang mengandung gas. Akibatnya lereng vulkan ini dilandai kira-kira kemiringan 2-10 derajat. Tingginya tidak seberapa dibandingkan dengan alasnya. 2. Gunung api Mar. Dibangun oleh erupsi dahsyat yang menghempaskan sebagian besar tubuh gunung. Nama Mar berasal dari nama danau kawah di daerah pegunungan Eiffel yang diameternya 2 km. 3. Gunung api Strato. Bentuknya berupa kerucut, lereng curam 10-35 derajat, dan hampir simetris dengan dasar berupa lingkaran. Kebanyakan vulkan di Indonesia tergolong vulkan strato. Magmanya bersifat asam, lebih kental, dan banyak mengandung gas sehingga erupsinya eksplosif. 2. Berdasarkan besar tekanan gas. Yang pertama ada tipe Hawaii.
Magma yang dikeluarkan sangat cair dengan tekanan gas rendah berasal dari dapur magma yang dangkal. Contohnya Gunung Mauna Loa, Mauna Kea, dan Kilauea. 2. Tipe stromboli. Erupsi yang terjadi tidak terlalu eksplosif, hanya berlangsung lama. Magma yang dikeluarkan cair dengan tekanan gas sedang yang berasal dari magma yang agak dalam. 3. Ada tipe perak. Mempunyai ledakan yang sangat dahsyat yang disertai dengan material yang menyembur ke angkasa karena tekanan gas yang tinggi. Contohnya Gunung Krakatau di Selat Sunda. Ada tipe Merapi. Magma kental yang mengalir secara perlahan karena tekanan gas yang rendah sehingga membentuk sumbat kawah. Tekanan gas yang kuat, perangkat pecah yang disertakan keluarnya awan panas. Contohnya Gunung Merapi, Jawa Tengah. Ada tipe Pelek. Magma kental dengan tekanan gas yang tinggi berasal dari magma yang dalam. Gunung Pelek di Amerika Tengah. Tipe Vulcano. Magma yang dikeluarkan cair kental dengan tekanan gas sedang sampai tinggi. Contohnya Gunung Bromo. Tipe St. Vincent. Magma kental dengan tekanan gas sedang berasal dari magma yang dangkal. Contohnya Gunung St. Vincent yang di Kepulauan Antilles. Berdasarkan aktivitasnya, gunung api tipe A adalah gunung api yang masih menghasilkan magma, bekerja dengan dan pernah mengalami erupsi 1 kali sesudah tahun 1000. Ciri-cirinya, kawahnya selalu mengeluarkan asap dan letusan, ditandai dengan gempa yang dapat terekam oleh seismograf, contohnya Gunung Sinabung. 2. Gunung api tipe B adalah gunung api yang belum pernah mengalami letusan sudah tahun 1600, tetapi masih menunjukkan gejala gunung berapi aktif, yaitu mengeluarkan solvatara, contoh Gunung Patuna, Jawa Barat. 3. Gunung tipe C adalah tidak diketahui sejarah erupsinya dalam catatan manusia, namun masih menunjukkan adanya aktivitas di masa lampau, contohnya Kawah Manui, Kamojang. 4. Gejala dalam letusan gunung berapi. Gejala pravulkanik. Suhu udara sekitar gunung naik. Sumber air banyak yang mengering. Yang terakhir, pohon-pohon banyak yang mati. D. Gejala pasca vulkanik. Terdapat gas belerang, terdapat gas tumorol, adalah gas yang mengandung uap air. Contohnya dinilai dari Dieng, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara. Terdapat movet, adalah gas yang mengandung asam aram, contohnya Gunung Tangkuban Perahu. Sumber air panas berasal dari hujan yang meresap ke dalam lapisan batuan yang masih panas. Terdapat mata air Magdani, mata air yang mengandung mineral. Yang terakhir, terdapat geysir, air panas yang memancar dari dalam bumi secara periodik yang terbentuk dari air yang terdapat dalam batuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ilhami Dina. Selanjutnya, dampak vulkanisme terhadap kehidupan. A. Dampak negatif. Yang pertama itu ada gas vulkanik. Gas yang dikeluarkan gunung berapi pada saat meletus, antara lain karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen, yang dapat membahayakan manusia. Yang kedua ada lava dan aliran pasir serta batu panas. Lava adalah cairan magma dengan suhu tinggi mengalir dari dalam bumi ke permukaan. Lava encer mengalir mengikuti aliran sungai, sedangkan lava kental membeku dan membentuk macam-macam batuan. Yang ketiga adalah lahar. Lahar adalah lava yang bercampur dengan batuan, air, dan material lainnya. Yang keempat ada hujan abu. Material yang sangat halus disemburkan ke udara saat terjadi letusan. Yang kelima ada awan panas. Letusan yang mengalir seperti awan. Terdapat batuan pijar, panas, dan material vulkanik padat. Berikut hal negatif yang terjadi saat gunung meletus. Yang
pertama ada tercemarnya udara, terganggunya kegiatan penduduk, merusak pemukiman penduduk, adanya sejumlah penyakit seperti ISPA. B. Dampak positif. Yang pertama, tanah hasil vulkanis gunung berapi sangat baik bagi pertanian. Kedua, adanya mata pencarian baru di sekitar gunung, misalnya penambang pasir. Ketiga, bebatuan bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan warga sekitar. Keempat, munculnya geyser atau sumber mata air panas yang baik bagi kesehatan kulit. 5. Munculnya mata air Magdani dengan kandungan mineral yang melimpah. Keenam, wilayah yang sering terjadi letusan gunung berapi sangat baik didirikan pembangkit listrik. Berikutnya proses seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Pengertian gempa bumi atau getaran seismik. Gempa bumi adalah getaran permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam. Gempa disebabkan oleh pelepasan energi pada litosfer. Semakin besar energi dilepaskan, semakin kuat gempa yang ditimbulkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak. Untuk jenis-jenis gempa bumi, pertama berdasarkan intensitasnya, itu pertama ada makroseisme. Makroseisme itu memiliki gempa yang memiliki lebih dari atau sama dengan 5 skala Richter. Setelah itu ada mikroseisme. Mikroseisme itu merupakan gempa yang memiliki skala Richter yang kurang dari 5. Setelah itu untuk berdasarkan dari penyebabnya, pertama ada dari gempa tektonik, yaitu yang penyebabnya adalah pergeseran batas antar lempeng. Nah, biasanya itu untuk skala Richternya itu kurang dari 9. Setelah itu ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu disebabkan oleh tenaga gas akibat aktivitas gunung api. Biasanya gempanya itu skala Richternya itu kurang dari 5. Setelah itu ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan ini disebabkan oleh runtuhan batuan atau lereng dan dapat melebihi 6 skala Richter. Terakhir ada tumbukan, yaitu getaran yang diakibatkan oleh tabrakan meteor. Nah, setelah itu ada lagi berdasarkan letak hiposentrumnya. Pertama ada gempa dalam. Gempa dalam itu gempa yang memiliki kedalaman hiposentrum lebih dari 300 km. Setelah itu ada gempa menengah. Gempa menengah itu gempa yang memiliki kedalaman hiposentrum 100 hingga 300 km. Setelah itu ada gempa dangkal, yaitu gempa yang memiliki kedalaman hiposentrum kurang dari 100 km. Setelah itu untuk perambatan gelombang gempa atau yang dinamakan gelombang seismik, itu pertama ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu gelombang yang ke segala arah. Kecepatannya itu dari 7 hingga 14 km per detik. Disebut juga gelombang seismik primer. Setelah itu ada gelombang transversal. Gelombang transversal itu gelombang yang sejalan dengan gelombang primer. Kecepatannya 4 hingga 7 km atau disebut juga gelombang seismik sekunder. Setelah itu ada gelombang panjang atau permukaan. Gelombang panjang atau permukaan itu gelombang yang menuju ke permukaan bumi. Kecepatannya itu 3,5 hingga 3,9 km per detik. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Alif. Pengukuran gempa bumi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi. Gelombang-gelombang seismatik serta perambatannya disebut seismologi. Dalam kajian seismologi diperlukan berbagai alat, salah satunya alat yang terpenting adalah seismograf atau alat pencatat gempa. Terdapat 2 macam seismograf, yaitu sebagai berikut. Seismograf horizontal adalah seismograf yang mencatat getaran bumi pada arah horizontal. Seismograf vertikal adalah seismograf yang mencatat getaran bumi pada arah vertikal. Besaran gempa yang didasarkan pada amplitude gelombang
tektonik dicatat oleh seismograf dengan menggunakan skala Richter. Pada tahun 1935, Charles Francis Richter, seorang seismolog dan fisikawan asal Amerika, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini telah ditemukan beberapa cara untuk mengetahui pusat gempa. Beberapa cara itu antara lain sebagai berikut. 1. Menggunakan hasil pencatatan seismograf, yaitu seismograf vertikal, seismograf horizontal yang berarah utara selatan. 2. Menggunakan 3 tempat yang terletak dalam satu homosista pada peta. Ketiga, tempat yang terletak dalam satu homosista itu dihubungkan. 3. Menggunakan 3 tempat yang mencatat jarak epicentrum. Pengaruh gempa bumi terhadap kehidupan. Di permukaan bumi, dampak gempa bumi dipengaruhi oleh kekuatan gempa. Banyak bangunan hancur rata dengan tanah. Korban pun banyak berjatuhan. Gempa tidak hanya memberikan dampak bagi lingkungan fisik, tetapi juga kehidupan sosial. Masyarakat karena gempa dapat menjadi salah satu bencana yang harus diwaspadai. Selain memberikan dampak negatif, gempa bumi juga memberikan pengaruh positif. Gempa juga memberikan pengaruh positif di bidang pariwisata, terutama tempat di lokasi terjadinya gempa. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar lokasi tersebut. Selain terjadi gempa, manusia juga mengambil hikmah di balik peristiwa tersebut karena menjadikan manusia lebih peduli terhadap sesamanya dan meningkatkan kewaspadaan jika terjadi gempa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.